Pasca terbongkar kasus perundungan terhadap dokter yang sedang menempuh program pendidikan dokter spesialis atau PPDS, Kementerian Kesehatan mengambil langkah untuk mengatur jam kerja peserta didik PPDS di rumah sakit. Lalu bagaimana mekanisme dan juga pengaturannya? Kita akan bahas bersama dengan Kabirokom dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi, Ibu Nadia. Selamat pagi, Mas Febri, Mas Valeri. Salam sehat. Selamat pagi. Ibu Nadia, kalau kita lihat ini kan akan dibentuk kerjasama formal antara rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan dan juga Fakultas Kedokteran dalam mengatur kerja para PPDS nantinya. Itu nanti akan seperti apa mekanismenya? Iya, jadi nanti pertama akan ada kerjasama tertulis ya antara Kementerian Kesehatan dalam hal ini rumah sakit vertikal dengan Dekan Fakultas Kedokteran. Jadi di sana akan diatur ya mengenai apa saja pengaturan-pengaturan tentang peserta pendidikan dokter spesialis yang sedang melakukan pendidikan di wahana pendidikan rumah sakit vertikal. Salah satunya adalah mengenai jam kerja ataupun waktu-waktu kapan harus jaga, kapan harus memberikan pelayanan, dan kapan harus ada pendidikan. Karena selama ini yang menentukan jam kerja peserta pendidikan dokter spesialis itu bukan rumah sakit vertikalnya. Jadi karena memang selama ini tidak pernah ada perjanjian tertulis langsung ya antara rumah sakit vertikal dengan Dekan Fakultas Kedokteran, maka banyak hal yang kemudian rumah sakit vertikal ini tidak bisa melakukan pengaturan atau sama sekali tidak ikut campur ya dalam hal pengaturan-pengaturan dari pendidikan dokter spesialis termasuk jam kerjanya. Nah, kepala program studi itu adalah dari universitas atau dari Fakultas Kedokteran, bukan dari rumah sakit vertikal. Jadi ada dua kepala KPS ya, kita sebut kepala program studi, itu biasanya yang mengatur mengenai jam kerja, jadwal jaga, jadwal kapan harus kuliah dan sebagainya. Nah, sementara kalau kita melihat adanya kepala staf medis. Nah, kepala staf medis inilah yang nanti akan lebih berperan pada saat PPDS berada di rumah sakit itu mengatur untuk jam kerja dari PPDS, sehingga kita berharap bahwa selama ini yang dikatakan bahwa pelayanan itu yang kemudian membuat peserta pendidikan spesialis itu melebihi jam kerja itu tidak terjadi lagi dan bisa kita hindari. Ya Bu Nadia, mengapa Kemenkes yakin pengaturan jam kerja ini bisa mengurangi perundungan? Apakah memang rumah sakit vertikal bisa mengatur dan juga memastikan perundungan ini tidak terjadi dengan diaturnya demikian? Ya, betul sekali, karena selama ini rumah sakit vertikal tidak pernah mengatur mengenai waktu jam kerja. Jadi memang kita melakukan pelayanan ya, termasuk misalnya kamar operasi yang harus 24 jam dan kita misalnya memiliki 10 kamar operasi. Nah, itu harus diatur bagaimana misalnya dokter anestesi yang memang adalah dokter di rumah sakit vertikal tersebut melakukan atau memberikan pelayanan juga, karena selama ini sebagian besar kadang-kadang di luar waktu-waktu kerja itu sepenuhnya diberikan kepada peserta pendidikan dokter spesialis. Jadi nanti akan ada pengaturan yang tegas kapan pemberian pelayanan dan pendidikan itu dijalankan. Nah, yang penting lagi di sini adalah kerjasama tadi, Mbak karena kemudian tanpa adanya kerjasama atau dokumen kerjasama itu sulit membuat rumah sakit vertikal untuk melakukan pengaturan-pengaturan terhadap peserta pendidikan dokter spesialis, karena memang mereka bukan pekerja ataupun yang bekerja di rumah sakit vertikal, termasuk juga nanti bagaimana mengenai insentif, kemudian bagaimana biaya-biaya lain selama mereka melakukan pendidikan di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan. Ibu Nadia, kalau kita lihat praktik kerja peserta PPDS ini sebenarnya juga merupakan proses mereka untuk bisa mendalami pembelajaran untuk menjadi dokter spesialis. Nah, untuk bisa memastikan agar proses pembelajaran ini tidak terganggu, ini nanti seperti apa? Ya, tentunya dengan adanya
MOU yang disepakati, kita berharap bahwa akan ada pengaturan dari kedua belah pihak. Jadi kalau kita tahu memang proses pendidikan daripada dokter spesialis itu kan ada pendidikan dan pelayanan. Nah, dengan pengaturan pendidikan dan pelayanan secara bersama ini, kita juga bisa kemudian memberikan ya tentunya pengaturan bagaimana jam kerjanya, terutama tidak melebihi dari yang seharusnya. Artinya kalau memang 40 jam dari seminggu dalam jam kerja itu harusnya kita bisa lakukan bersama. Yang kedua misalnya ya, bahwa selama ini mengapa kemudian perlu adanya MOU yang jelas ya antara rumah sakit vertikal dengan Fakultas Kedokteran, karena misalnya gaji PPDS. Nah, gaji PPDS ini akan bisa kita lebih atur ya kalau kemudian memang jam kerja tadi diatur, artinya peserta pendidikan dokter spesialis tadi memang memberikan kontribusi dalam hal pelayanan. Yang kedua adalah misalnya biaya makan ya yang selalu mungkin dikatakan tidak bisa atau tidak disediakan oleh rumah sakit ya. Ini dikarenakan juga kita tahu bahwa biaya pendidikan selama di rumah sakit vertikal itu rata-rata Fakultas Kedokteran itu maksimum hanya memberikan jumlah misalnya 4 juta per peserta pendidikan dokter spesialis sampai dengan dia lulus. Nah, padahal untuk kebutuhan yang non medis saja itu seorang dokter spesialis itu dalam pendidikannya 3 sampai 4 tahun itu membutuhkan kurang lebih 30 juta. Nah, sehingga ini yang hal-hal yang seperti ini yang tadinya ditanggung oleh Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan sebagai salah satu wahana pendidikan harus dibicarakan dengan Fakultas Kedokteran supaya kita bisa menghindari ya hal-hal yang dikatakan bahwa misalnya tidak disediakan fasilitas-fasilitas selama juga memberikan pelayanan di rumah sakit vertikal tersebut. Oke. Ya, Bu Nadia, sebenarnya kan perundungan tidak hanya terjadi secara fisik saja saat bertemu langsung, tapi juga bisa saja terjadi saat di ranah digital melalui aplikasi ketika chattingan satu sama lain. Bagaimana mencegah hal tersebut? Ya, jadi sebenarnya kalau kita mengatakan bagaimana kita mengatasi perundungan ini ya, Mbak Valeri, karena kemudian kita tahu bahwa sebagai pelapor orang yang mendapatkan peruntungan itu masih ada keraguan-raguan untuk melaporkan kondisinya karena memang misalnya masih ada ketakutan kalau nanti melaporkan mengalami hambatan-hambatan dalam pendidikan oleh seniornya ataupun juga mungkin dari tenaga pendidik ataupun tenaga pengajar lainnya. Nah, oleh karena itu kanal perundungan itu tetap kita dorong untuk bisa menjadi salah satu tempat untuk melaporkan perundungan. Dan di dalam pengaturan instruksi Menteri Kesehatan itu kita seperti disampaikan ya bahwa perundungan itu bukan hanya meliputi perundungan yang sifatnya fisik ataupun juga verbal, tapi namanya perundungan yang cyber itu pun juga menjadi salah satu concern kita dan kalau ini terjadi, ini pun tentunya akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang setimpal. Artinya pengaturan mengenai perundungan di berbagai media digital ataupun juga perundungan yang non-verbal, non-fisik, itu juga merupakan salah satu yang kita atur di dalam upaya kita mencegah perundungan. Apakah ada jaminan bagi pelapor yang menjadi korban bullying ini proses PPDS-nya tetap berjalan lancar, Bu, tanpa diganggu-ganggu? Ya, kita sudah buktikan ya pada 100 kasus yang kita tindak lanjuti ya, bahwa kemudian dari berbagai temuan perundungan yang terjadi, kita mengambil tindakan-tindakan sanksi yang antara lain kita mengembalikan kepada Fakultas Kedokteran, kemudian memberikan hukuman dengan tidak melakukan pendidikan di wahana pendidikan dalam kurun waktu tertentu, dan bahkan ada yang kita rekomendasikan untuk tidak melanjutkan lagi sebagai peserta pendidikan dokter spesialis. Beberapa rumah sakit ya Mas, seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin, kemudian bahkan Rumah Sakit
Diponegoro sendiri dan Rumah Sakit Adam Malik itu sudah melakukan tindakan sampai mengeluarkan peserta pendidikan spesialis. Nah, memang prosesnya kami tidak membuka ya siapa yang melakukan pelaporan terhadap perundungan tersebut. Jadi kalau kita lihat memang ini suatu proses yang sangat tertutup. Pada saat kita mendapatkan laporan adanya perundungan di sebuah rumah sakit vertikal, itu tim investigasi akan langsung turun dan mencari informasi-informasi, memanggil peserta pendidikan dokter spesialis yang ada pada prodi tersebut, dan tentunya ini dilakukan secara tertutup sampai dengan hasil daripada proses investigasi. Biasanya kita tidak pernah memberikan identitas dari pelapor perundungan tersebut, sehingga tentunya memberikan jaminan ya daripada pelapor itu sendiri. Ya Bu, yang terjadi kan tidak hanya bullying saja, namun juga ada tradisi iuran mahasiswa baru untuk kegiatan operasional nilainya 20 hingga 40 juta rupiah. Kenapa bisa pihak kampus membiarkan praktik seperti ini terjadi? Ya, ini tentunya hal yang sangat disayangkan ya. Kita tahu bahwa iuran yang dikumpulkan termasuk pada kasus yang terjadi di rumah sakit Karyadi itu seharusnya kan tidak terjadi, karena pertama iuran tersebut adalah bukan iuran resmi yang sudah tentunya diketahui oleh para peserta pendidikan dokter spesialis saat memasuki proses pendidikan tersebut. Jadi itu sudah pasti salah ya. Yang kedua, jumlahnya sangat tidak wajar ya. Kalaupun jumlahnya masih dalam batas kewajaran, mungkin itu masih bisa diterima sebagai bagian daripada kesepakatan. Tetapi kalau lihat jumlahnya 30-40 juta, itu sangat memberatkan dari peserta pendidikan dokter spesialis. Ketiga adalah pengeluaran daripada biaya iuran tersebut juga tidak masuk akal. Banyak sekali iuran-iuran yang ataupun pengeluaran-pengeluaran dari iuran tersebut yang memang peruntukannya itu sama sekali bukan terkait dengan biaya pendidikan. Jadi misalnya mentraktir makan, ataupun juga membelikan sepatu olahraga, ataupun mencucikan sepatu olahraga, ataupun mengerjakan tugas-tugas dari senior, itu suatu hal yang sama sekali seharusnya tidak dilakukan. Dan yang keempat adalah hal-hal seperti ini tidak boleh menjadi suatu hal yang merupakan tradisi yang diturunkan dari turun-temurun. Karena kemudian si junior yang tadinya mengalami proses iuran ini pasti ke depan juga akan pada saat dia sudah menjadi senior akan melakukan hal yang sama. Nah, ini yang harusnya dicegah ya secara bersama, baik oleh pihak universitas maupun juga rumah sakit vertikal secara bersama-sama. Nah, saat ini rumah sakit vertikal lah yang lebih mendorong supaya hal ini tidak terjadi. Kita juga di dalam pengaturan untuk perundungan ini, kalau kemudian direksi ataupun juga pihak-pihak dari rumah sakit vertikal mengetahui adanya perundungan dan melakukan pembiaran, kita akan memberikan hukuman, termasuk menurunkan dari jabatan para direksi maupun pihak-pihak tadi. Jadi contohnya KSM ya, kalau KSM-nya kemudian mengetahui ada perundungan dan tidak melakukan upaya-upaya untuk mencegah perundungan, bahkan kemudian sudah mendapatkan laporan ya dari misalnya pihak yang perundungan tapi kemudian tidak mengambil tindakan, ini juga akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang setimpal. Bahkan kita tahu kalau ini sudah memasuki ranah daripada pelanggaran hukum, baik itu pidana perdata, ini harus diproses secara hukum tentunya. Sudah masuk ke dalam ranah hukum akan diproses dengan tegas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kabirokom dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. Selamat kembali beraktivitas Ibu Nadia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.